Itu biasanya kan TKW jadi madam, biasanya yang jadi suaminya itu majikan. Ya udah pernah 2 kali jadi TKW. Apa kalau bawa ini babah ini baik, terus ini juga ibunya yang menyuruh dia menikah katanya gitu. Dan tentu panggilannya bukan teteh sekarang. Madam. Nggak boleh. Udah teteh aja ya. Udah bagus teteh aja, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Jumpa lagi di channelnya Ida Adventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah di video kali ini insya Allah saya mau kepoin yang lagi viral-viralnya di daerah Taif. Siapa lagi kalau bukan Teteh Shirley. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. nih? Alhamdulillah. Masya Allah, saya lihat di setiap channel-channel vlogger di Taif, Masya Allah ini sedang viral banget. Yang katanya ini adalah seorang TKW Indonesia yang kini jadi seorang istri dari pengusaha Arab Saudi. Iya, alhamdulillah. Bener itu Teh? Iya, alhamdulillah. Wah, di sini di channel saya pengen kepoin nih tentang Teteh yang menjadi madam katanya. Masya Allah. Iya. Yang pertama mungkin ada banyak pertanyaan ya yang ingin saya kepoin di sini. Pertama seperti apa sih dulu perjalanan Teteh ke Arab Saudi dari Indonesia ke sini itu sebagai tenaga kerja atau memang langsung menikah? Langsung ke sini dari Babah, maksudnya ke sini ke Taif sini apa gimana? Enggak, dari Soalnya Indonesia. Dari Indonesia. Iya, saya dari Indonesia ke sini langsung ke Babah itu kan udah menikah. Oh gitu. Tapi saya punya pengalaman dulu sebelum saya menikah lah. Iya. Saya dulu punya pengalaman, dulu saya jadi TKW di Madinah. Oh, jadi pernah kerja dulu. Pernah Tapi saya. ke sini ke Taif memang udah menikah sama babah Iya. ini. Oh, sini bukan maksudnya bukan saya kerja dulu terus saya kenalan sama Iya. Babah, saya nikah enggak. Oh, yang saya kira ini apa suaminya itu majikan dari yang dulu kerja atau memang orang lain? Iya, orang lain sih ngomongnya kayak gitu tapi enggak. Aku juga nggak tahu iya. Babah, aku juga nggak tahu ini Taif ini daerah mana. Oh gitu. Ataupun punya kenalan di Taif itu enggak, Iya enggak sih. sama sekali. Karena kalau yang dari beberapa viral itu banyak orang yang bilang katanya emang suami itu biasanya kan TKW jadi madam, biasanya yang jadi suaminya itu majikannya sendiri. Iya, ada yang bilang kayak gitu tapi enggak. Kalau nyatanya ini Iya, emang dari- orang lain dan sebenarnya sih kalau boleh kepo ini kenal di mana pertama kalinya gitu. Ya, Kok bisa jadi seorang madam? ya tadinya ya saya juga kan tadinya mau ngelamar lagi mau jadi TKW, Oh, saya gitu. mau pergi lagi ke Saudi lagi. Ah. Jadi yang ketiga kalinya. Saya udah pernah 2 kali jadi TKW. Pertama saya di Madinah. Iya. Terus saya pulang, balik lagi saya kerja di Haperbatin. Jauh-jauh. Haperbatin. Alhamdulillah majikan saya baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dulu itu majikan yang pertama yang di Madinah itu baik. Nggak banyak kerjaan lah. Bahkan saya masak juga, bikin teh, kopi itu saya nggak ngalamin. Terus kenapa kok bisa Terus berhenti dari saya situ? pengen berhenti dari dia itu, saya ini kan seorang perempuan. Jadi saya kan pasti akan rumah tangga, saya pasti akan harus bisa masak. Jadi saya pengen punya majikan yang bisa, yang nyuruh aku suruh apa aja gitu. Menyerahkan tentang di dapur itu diserahkan ke saya. Iya. Tapi alhamdulillah saya dapat majikannya yang begitu yang saya inginkan. Iya. Jadi ya alhamdulillah, makanya ya mungkin ini udah takdir saya biar saya bisa masak, bisa masakan Saudi. Masya Mungkin Allah, iya. Allah udah mengatur tentang hidup saya ya. Iya. Biar saya kalau saya ini punya suami Saudi gitu saya udah bisa masak kan. Nah itu. Mantap. Iya alhamdulillah. Dan hingga akhirnya bisa sampai dengan yang sekarang? Terus saya ya mau pergi lagi ke Saudi kan. Iya. Karena ekonomi kita keluarga di Indo masih kurang tercukupi ya. Namanya juga kebutuhan kita di Indonesia banyak Iya. gitu ya. Saya berjuang lagi lah gitu. Mau pergi lagi ke Saudi. Tadinya saya mau niatnya ya mau kerja lagi, tapi alhamdulillah ada orang yang ngenalin, bukan saya yang kenalan sama Oh, dia gitu, ya. iya, benar. Bukan saya yang kenalan atau saya lihat si Babah duluan enggak. Jadi ada orang yang mengenalin kalau Babah ini orangnya baik. Kalau bahasa Indonesianya mah comblang gitu ya. Complang apa sih kalau bahasa Sunda mah gantarnya, menggantar. Nah, gak gantar lain. Gitulah gantar Sunda. Iya. Gitu. Ya gitulah Ya pokoknya gitulah, ada pokoknya ada langsung pelantarannya. Pelantara. Jadi bukan saya langsung mengenal Babah atau
babah itu majikan saya, bukan. Jadi ada orang yang mengenalkan kalau bahwa ini babah ini baik, terus ini juga ibunya yang menyuruh dia menikah katanya gitu. Biar saya duduk sama ibunya karena ibunya kan udah tua gitu, udah sakit gitu. Ya hayalan saya juga, oh saya mungkin babah nggak, kan orang Saudi itu dibilangnya kan dulu saya orang bukan kayak TKW zaman sekarang ya. Gimana? Maksudnya tahu viral kerja di Saudi itu gimana kan dulu kan nggak ada kamera ya, nggak ada, iya nggak ada apa namanya internet lah gitu, jadi nggak tahu kan suasana gimana gitu. Ya hayalan saya, oh mungkin babah mau nikah sama orang Saudi, si Umi nyuruh nikah sama orang Saudi biar nggak haram kalau lihat apa perempuan gitu, biar saya ini istri atau minantu gitulah, jadi gitulah, itu hayalan saya gitu. Tapi ini nikahnya emang nikah resmi kan? Iya, alhamdulillah. Resmi. Oh, Masya Allah. Nah, gimana kalau pandangan orang-orang Indonesia tersendiri atau teman jauh atau teman dekat gitu menikah sama orang Arab? Ya, percaya nggak percaya ya, apa namanya? Ya orang mungkin kampung lah gitu ya. Tetangga saya juga, nggak nyangka katanya ini anak dulu itu berani gitu, dulu itu kerjaannya di rumah melulu, ya beres-beres di rumah gitu ya, selalu orang-orang mah pada main ke jalan kemana, sore-sore saya mah selalu di rumah ngurusin adik-adik gitu kan. Nggak nyangka katanya ini anak sampai pergi ke luar negeri, sampai sekarang dia punya suami orang Saudi, ya alhamdulillah. Tapi di kalangan dekat kan biasanya juga ada orang yang nggak setuju atau istilahnya apa ya, kalau keluarga maksudnya? Iya, bukan sih, kayak orang-orang kenal. Biasanya ada dampak tersendiri dah kalau menikah sama orang Saudi. Enggak, gitu. Alhamdulillah ya. Malahan bapak saya yang menyuruh saya. Bapak saya dulu sebelum meninggal, Neng, sebelum saya pergi ke Jakarta untuk daftar lagi yang ketiga kalinya. Iya. Neng, kalau bisa udah deh jangan ke Saudi lagi. Kalau mau ke Saudi lagi sama suami kamu, bilangnya gitu. Itu bapak saya. Pas hujan gede banget itu hujannya, waktu maghrib itu hujan gede, azan dia. Katanya, Neng, bapak udah bertahun-tahun nggak dengar kamu ngaji, katanya gitu. Karena kamu di Saudi terus kan. Bapak saya kan alhamdulillah guru ngaji juga dulunya. Bapak udah lama nggak dengar kamu ngaji. Bisa enggak lupa enggak, katanya gitu. Ya coba deh saya wudhu, ya bisa lah Pak, di Saudi juga saya suka ngaji kan. Di Saudi kita mau tidur kerjaannya kita kan untuk berdoa supaya keluarga kita baik-baik, sehat-sehat ya. Kita pulang ke Indonesia semuanya sehat gitu, semuanya ya panjang umurnya gitu. Ya alhamdulillah saya suka ngaji, kata siapa? Enggak, katanya bapak penasaran pengen kamu ngaji. Ya saya wudhu, abis wudhu itu saya ngaji. Bapak saya alhamdulillah ya Robbi, anak saya enggak lupa dengan Quran, katanya gitu, masih tetap bisa ngaji. Iya. Nah habis itu, Neng, kalau bisa katanya kamu ya udah nikahlah kalau bisa sama orang Saudi gitu. Masya Allah, itu doang. Ya saya saya ketawain bapak. Saya ketawa keras banget ya. Maksudnya ketawa karena gak mungkin atau gak mungkin gitu ya? Saya ketawa, bapak nggak mana mungkin orang Saudi mau nikah sama orang kampung. Orang kampung, sedangkan saya ini apa Pak? Saya ini orangnya jelek, orang Saudi itu Pak cantik-cantik, katanya gitu. Jadi dulu itu benar-benar murni, kita nggak tahu yang namanya orang Saudi itu suka perempuan orang luar ya. Iya. Nggak murni, dulu mah nggak tahu sama sekali. Boro-boro nih Sundain, jadi Sundanya jadi keluarnya boro-boro. Boro-boro kita kenalan sama laki-laki orang Saudi ya, salaman aja sama majikan laki itu kita nggak pernah. Nggak berani banget ya. Iya, nggak pernah. Nggak pernah namanya kita salaman, assalamualaikum babak, kayak paling nggak pernah. Itu mulut saya atau ya assalamualaikum ke majikan laki itu nggak pernah. Kita nggak berani kan, babak kan di sini tuh taunya mutoa ya. Iya. Baba itu kan kalau di kita mau mutoa ya. Mutoa itu apa? Kiai gitu kan. Jadi apa-apa kan haram gitu. Jadi ya real, maksudnya apa sih? Pokoknya murni lah, kita nggak tahu yang namanya orang Saudi itu gitu, gimana suka sama orang
Indonesia, khususnya gitu. Indonesia ya. Gitu. Ya makanya saya ketawa sama bapak saya. Bapak mustahil deh. Ya kalau bisa, ya kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting dapat jodoh cepet nikah aja. Bapak pengen punya cucu katanya, nah gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah sih ya tercapai juga gitu omongan bapak saya. Mungkin karena satu dia waktu angin besar, hujan besar, terus bapak saya adzan. Habis azan dia ngomong kayak gitu, mungkin ada malaikat yang menulis Masya Allah ya, kata-kata doa dia, orang tua makanya terjadi. itu bukti salah satu doa orang tua benar-benar diijabah. Iya alhamdulillah. Dan gimana untuk perasaannya ini sekarang telah nyatanya Teteh mendapatkan suami orang Arab? Apakah seneng banget atau ya namanya juga hidup ya, ada senangnya, ada dukanya. Ya alhamdulillah kita bahagianya ya punya ini buah hati, alhamdulillah ya. Udah berapa ini? Alhamdulillah udah 4. Masya Allah. Iya. Saya senang banget ya kalau mendengar cerita TKW atau orang Indonesia yang menikah dengan orang Arab. Namun ini resmi dan juga kayak cinta sejati gitu. Jadi punya anak, terus saling mencintai. Karena banyak sih kabar-kabar miring ya, bahwa kalau misalkan orang Saudi nikah sama orang Indonesia itu cuma nikah sesaat gitu. Ya makanya aku juga dulu takut, makanya aku bilang dulu sama bapak saya, almarhum, Pak ini ada orang Saudi mau nikah tapi disuruh sama ibunya gitu. Tapi saya takut Pak, saya nggak kenal. Saya takut nanti saya di sana dijadikan pembantu atau gimana gitu. Karena saya terus terang ya, karena ada waktu saya masuk itu ke PT ada orang Saudi yang ngomong gitu. Saya tolak lah, nggak mau lah. Iya sih. Iya, ada yang ngomong kayak gitu. Kamu istri saya tapi kamu kerja di rumah saya, ya nggak mau lah. Walaupun saya orang Indonesia jelek, saya juga harus punya harga diri dong. Kalau memang sudah menikah ya istri, gitu, bukan pembantu gitu, ya. Saya, tapi ada juga yang mau menerima gitu. Tapi alhamdulillah. Terus ini apa sebabnya Teteh bisa cinta dan bisa percaya pada suami yang ini? Ya sebab ya sayang dan cintanya dia itu ya alhamdulillah karena babah ini ya bertanggung jawab sama keluarga saya. Oh gitu. Bertanggung jawab sama keluarga saya yang di Indonesia, peduli lah sama ibu saya karena ibu saya kan masih saya punya adik kecil-kecil. Adik saya itu bapak saya meninggal, mama saya mengandung. Iya, mama saya mengandung, bapak saya meninggal tuh mama saya mengandung. Jadi ya semua ya biaya susu apa itu ya suami saya. Masya Allah. Itu. Iya bener wallah ya. Gimana? Pokoknya gitulah. Ya perjalanan hidup lah gini alhamdulillah. Ada pahitnya, ada manisnya. Ngomong-ngomong sekarang Teteh sama suami udah berapa tahun menikah sama orang Arab sih? Alhamdulillah menikah sama Baba dari 2006. 2006 sekarang 2020, 14 tahun alhamdulillah. Masya Allah, 14 tahun ini bukan hal yang mudah. Tapi nggak serasa baru kemarin. Ini yang saya suka. Serasa happy. Happy-nya ya alhamdulillah Baba itu nggak mengekang saya. Happy-nya itu alhamdulillah Baba membiarkan saya mau silaturahmi sama orang-orang Indonesia itu membiarkan. Jadi kita itu kalau udah deket sama orang Indonesia ya, seperti aku sama Om Ida ya kan baru berkenal kan, Om Ida aja baru kesini kan. Iya, benar. Tapi udah serasa itu kayak saudara sendiri. Ini yang mau saya tanyakan sih sebenarnya, apakah orang Arab itu kalau menikah sama orang Indonesia ada larangan nggak boleh kesana kesini, harus diam di rumah gitu? Ya, ini tergantung orangnya sih. Tapi alhamdulillah enggak. Nah di situ makanya aku serasa rumah tangga itu baru kemarin gitu. Baik, selama 14 tahun sering ke Indonesia, sering pulang atau tetap? Iya alhamdulillah sering. Dulu mah sebelum banyak anak ya setahun sekali, 2 tahun sekali paling lambat gitu. Sekarang sih waktu hamil anak yang keempat saya pulang ke Indonesia. Sama Baba enggak? Enggak. Tapi Baba sering ke Indonesia ke rumah? Baba baru sekali. Baru sekali. Tapi di mana sih? Ngomong-ngomong di Indonesianya, asalnya dari? Dari Banten, Lebak Banten. Orang Lebak Banten, Sawah Kebayan. Itu Baba baru sekali ke Indonesia ke rumah? Enggak, bukan ke rumah, di Jakarta. Oh, di Jakarta, nginep di hotel. Jakarta ya. Aduh, kapan-kapan ke rumah? Dibawa ke rumah. Pastinya kalau dibawa ke rumah pasti heboh banget orang-orang sana. Insya Allah mungkin tahun depan nanti ini Ramadan, mungkin habis Ramadan lah.
Insya Allah, Insya Allah cita-citanya. Tapi kan hanya Allah yang mewujudkan niat kita terjadi dan enggaknya gitu kan. Insya Allah ya cita-citanya dan keinginannya ya pengen Babah ke Indonesia bareng sama saya gitu. Insya Allah. Sekarang sebaliknya nih, apa sih yang menyebabkan Babah bisa cinta kepada Teteh? Nggak Tersendiri tahu, mungkin nggak tahu apa ya? Iya apa ya, Apa tapi dia selalu bilang kayak gini katanya, alhamdulillah katanya, ya aku masak mungkin karena masakan saya gitu ya, nggak tahu Insya juga Allah, ya, iya. mungkin karena orang Indonesia itu mungkin nggak tahu juga ya, tapi ya alhamdulillah begitulah. Seru juga sih, harusnya ini Iya. dibikin konten lagi ya. Saya pengen tanya-tanya juga tentang orang Saudi, itu memang rata-rata juga suka terhadap perempuan Indonesia. Iyalah katanya begitu sih. Nggak tahu dari segi macam-macam sih mungkin ya bisa katakan. Mungkin ya karena Wah, ini seru banget sih bincang-bincang sama Teteh Shirley yang Masya Allah mempunyai suami orang Arab dan cintanya cinta sejati banget ini kelihatan. Bahkan 14 tahun serasa baru kemarin katanya. iya, serasa Ini baru seru kemarin banget. nggak terasa. Makasih banget Teh, aduh Iya, atas ceritanya sama-sama. menarik banget dan ini menjadi salah satu motivasi bagi kita semua ya bahwa orang Indonesia bisa menjadi seorang istri dari pengusaha Arab Saudi. Sukses buat Teh Shirley, terima kasih Amin, ya, banyak. terima Dan tentu kasih. panggilannya bukan Teteh sekarang. Madam. Nggak boleh. Nggak Udah boleh. Teteh aja ya. Teteh Udah sorry, bagus ya. Teteh aja, nggak boleh. Makasih banget Teh. Nggak boleh. Guyonan. Nggak boleh, biar aja kita sesama ya. Iya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya. Jangan lupa dukung terus channelnya Ida Adventurer dan terima kasih buat Teteh Shirley. Ya, Katanya mau terima bikin kasih channel juga. nih. Ahlan wa sahlan. Ahlan Insyaallah wa channelnya Shirley Banten. Shirley Banten. Iya. Jangan lupa nanti didukung ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian sih. Saya Ida Adventurer dan narasumber saya Teteh Shirley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.